disuruh ngaku itu disiram air panas kepalanya. Nah, Mengaku bahwa? Ya, itu Peggy itu pelakunya. Oh, Gitu. Dan terus Sudirman ditipukin pakai batu kerikil, pengakuannya Sudirman itu. Nah, jadi dari jam 4 subuh itu dia baru ngomong, dia nggak tahan katanya. Ya jujur saya waktu awal ketemu pas banget ya, udah lama saya nggak ketemu, saya nangis di pelukan dia. Saya terakhir udah lama banget ya, sebelum Lebaran tahun ini saya nggak ketemu dia. Nah saya kan, jadi dia masih trauma. Jadi dia pikirannya kayak trauma, kayak ketakutan gitu. Saya ngobrol kan, ajak ngobrol-ngobrol, dan saya tanyain selama ini kemana aja. Dan ternyata ada di Polda. Pertanyaan saya, Bang Fitra, pada BAP awal itu disebutkan nggak penganiayaan dilakukan jam berapa? Kalau nggak salah saya di jam 21 ya, saya baca BAP yang beredar itu, benar nggak? Dan peristiwa itu kan beliau ini yang dikejar-kejar, ya. Aib ini menyampaikan bahwasanya dia melihat peristiwa, Aib dan Dede loh ini, ya. Mereka melihat peristiwa Dede yang kemudian menyambut pernyataannya ya, pengejaran ini gitu. Di jam? Kalau nggak salah 21.30 mengidentifikasi Aib bisa ngomong karena setelah ditangkap dicocok-cocokkan, ini bener motornya Peggy. Oh iya, seingat saya Peggy pernah pakai motor Suzuki 19 warna pink. Oh iya, seingat saya Peggy pernah nongkrong di SMP 11. Hanya itu, kemudian dicocok-cocokkan, ditariklah sebagai tersangka dengan keterangan Aib dijadikan alat bukti. Jadi tidak ada tes DNA, sidik jari, banyak sekali barang bukti yang disita. Ada helm, ada sepeda motor, ada bambu. Tidak ada barang bukti yang scientific evidence, yang ada sidik jarinya, ada sperma, tidak dilakukan tes DNA. Nah, yang paling penting adalah bagaimana bisa pembunuhan berencana, pelakunya kalau Peggy Setiawan tidak pernah tidak kenal dengan para pelaku yang sudah divonis. Nah, makin panas. 150 pengacara Peradi siap tempur di sidang PK, tuduh dan pidana nanti di pengadilan. Dan ada lagi yang paling mengejutkan. Jika Aib Fehrani muncul menjadi saksi di sidang PK nanti, para pengacara Peradi yang 150 ini akan membantai Aib habis-habisan jika berani nongol dan juga berbohong nanti di kesaksian saat sidang PK nanti. Gila, ini benar-benar memang all out ya para pengacara Peradi ini. Oke guys, lama-lama lagi videonya. Baik guys, let's go. Tuh, saya langsung ngedon di situ. Lah, kenapa bisa jadi salah tangkap gitu? Segala dia nggak kenal sama yang tiga, sama yang sekarang tuh yang namanya Peggy itu yang baru ketangkap ya Pak ya, yang DPO 1 DPO itu. Nah itu kan masih kawanannya si Saka itu Pak. Saya tahu. Iya. Ini ya Pak telepon sama diduga itu Rudiana ya. Makanya saya langsung ngedon tuh pas timbul lagi 1 DPO. Nah tuh ketangkap. Nah udah saya langsung wah, berarti ini Peggy ini bohong gitu. Yang menanya Rudiana di sini siapa? Ya, Di BAP ini yang menanyakan. yang menanyakan polisinya namanya Imanuddin SH, pangkat Ibda NRP 780402770. Cirebon, apa Polda itu? Penyidik pada kantor tersebut di atas, di sini Polres Kota Cirebon, Cirebon Kota. Yang kedua adalah Kasdin SH, pangkat Bribka, ya NRP 8412575. Lah, jadi ibu Elsa baca enggak kayak gini bahwa yang memunculkan 11 pelaku itu adalah Pak Rudiana, di mana Pak Rudiana tidak mengetahui peristiwa pembunuhan terjadi, hanya berdasarkan dari keterangan Aib. Kalau yang bagus seorang anggota polisi Pak Karni, di dalam putusan pengadilan ada 6 handphone yang disita, dan saya sudah konfirmasi sama keluarganya Vina, kakaknya Vina, ada handphone Samsung warna putih, dan ada dalam putusan mengadili barang bukti berupa ini ada. Kenapa Pak Rudiana dalam jangka waktu dari jam 12 sampai jam 18.30, kenapa handphone anaknya tidak diperiksa? Mencoba menggali motivasi, siapa nih pelakunya, apa nih motifnya, kenapa nggak dibuka handphonenya?
itu lihat saja nanti di persidangan. Kalau AF bersaksi di persidangan, saya akan secara habis nanti. Dan wajib dihadirkan Pak. Oh harus. Sikat. Harus. Saya mendengar ya bahwa AF itu di kasus yang 8 terpidana terdakwa itu katanya AF dibacakan saja berita acara sumpahnya. Ya. Iya ya. Kalau itu terjadi, kalau kuasa hukumnya saya, ya, pengacara itu punya hak untuk tidak menerima, ya, menolak kalau tidak dihadirkan, kalau hanya BAP-nya saja dibacakan karena dengan dalih sudah disumpah. Kenapa? Ini menyangkut nasib orang. Di muka sidang saya sempat bertanya saat itu, saudara saksi, mengapa saksi meyakini ini bukan kecelakaan tetapi pembunuhan? Saat itu saksi menjawab, karena sebulan sebelumnya anak saya pernah berkonflik. Jawabannya seperti itu. Kemudian selanjutnya saksi menyatakan, setelah itu pada tanggal 31 berdasarkan kecurigaan yang dia miliki, pada tanggal 31 Agustus 2016 saksi menelusuri TKP yang pernah ditemukannya kedua korban itu, ke arah kanan, ke arah kiri 500 meter, ke arah kanan 500 meter. Ke arah kiri 500 meter sampailah di depan SMP 11. Di sebuah warung kopi, saksi menyatakan bertemu dengan Dede dan Aep. Dari BAP yang saya baca, Dede dan Aep itu alamatnya satu warga Bekasi, satu warga Gunung Jati. Di persidangan, saksi menyatakan ketika bertemu dengan Dede dan Aep, saksi memperlihatkan foto motor anaknya. Iya, harusnya gitu. Jadi ini dalam rangka membangun pemikiran untuk hukum yang kita pahami dengan dalih kebenaran yang kita yakini. Iya. Tapi nggak salah ya Pak, Nur Dirman ini sudah menunjuk kuasa hukum dan akan mengajukan PK. Gimana Pak komentar Pak? Sudah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, dan saya lihat Polda Jabar memberi ruang itu. Iya. Artinya tidak ada masalah, kan selama ini dicurigai seolah-olah dia disembunyikan oleh Polda. Ya kalau dia tunjuk ya sudah, monggo. Nanti kita lihat prosesnya. Enggak ada, semua transparan. Oke, mantap. Ya, ini tumben ya Bang Rasman ini agak melemah gitu ya. Tapi mantap juga dengan statement beliau seperti ini ya, jadi aman ya, jadi sejuk jadinya ya. Tapi yang lucunya beliau mengatakan tadi bahwa masyarakat Cirebon cinta sama dia dan suka sama dia gitu ya. Nah, masyarakat Cirebon kan banyak Bang, itu ada jutaan. Nah, yang ketemu saat beliau bertemu dengan masyarakat Cirebon dan juga Purwakarta waktu itu katanya itu cuma beberapa orang sih. Nah, 10 ke puluhan atau ratusan ke, sementara anak Cirebon kan jutaan Bang. Nah gitu ya. Nah oke guys, ini dia reaksi kita hari ini. Nah ternyata memang benar ya, AF nanti jika benar-benar muncul nanti di sidang PK nanti itu akan digempur, akan dicecar habis-habisan oleh pengacara Doni dan juga ratusan dari tim pengacara Pradi ini. Nah mantap ya, mungkin kalau nggak salah itu sidang PK ini dimulai tanggal 4 September nanti kalau masalah bisa kita saksikan bersama-sama dan kita kawal sampai selesai. Nah, oke guys, video reaksi kita hari ini terima kasih banyak yang telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.